PT Vauxhall Electric Tbk menargetkan pertumbuhan pendapatan tahunan 10 hingga 15% pada akhir 2025. Target tersebut didorong ekspansi penjualan domestik dan ekspor di tengah pemulihan permintaan kabel listrik nasional. PT Vauxhall Electric Tbk atau Vox menargetkan pertumbuhan pendapatan tahunan 10 hingga 15% pada akhir tahun 2025. Perseroan menjelaskan fokus utama pada proyek ketenagalistrikan dari swasta dan pemerintah, termasuk lelang PLN yang menjadi peluang besar bagi emiten kabel listrik terkemuka ini. Pasar dalam negeri dipacu melalui penguatan portofolio kabel tegangan menengah dan rendah untuk transmisi serta distribusi listrik, sejalan dengan program elektrifikasi PLN dan industrialisasi nasional. Strategi ekspor diperkuat ke negara ASEAN dan Timur Tengah dengan sertifikasi internasional, memanfaatkan momentum pemulihan infrastruktur listrik global pasca pandemi. Vox optimis target realistis mengingat tren permintaan kabel listrik domestik pulih seiring kebijakan energi pemerintah dan proyek infrastruktur yang kembali bergulir. Dengan struktur produksi modern dan efisiensi operasional, Vox siap hadapi persaingan ketat sambil pertahankan pangsa pasar kabel listrik berkualitas tinggi di Indonesia. Target pertumbuhan 10 hingga 15% Vox tunjukkan keyakinan industri kabel listrik pulih, didukung proyek PLN dan ekspor strategis. Berbagai sumber untuk ID Action Law. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyampaikan, Presiden Prabowo memerintahkan seluruh jajaran pemerintah agar terus memperkuat penanganan tanggap darurat di wilayah terdampak banjir dan longsor di Pulau Sumatera. Selain fokus penanganan darurat, pemerintah juga menyiapkan skenario rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Salah satu prioritasnya adalah percepatan penyediaan hunian sementara dan tetap bagi warga yang kehilangan tempat tinggalnya. Jadi perintah Bapak Presiden adalah seluruh kekuatan nasional dikerahkan untuk tahapan tanggap darurat sekarang ini meringankan beban masyarakat. Nah ini jadi kita saat ini fokusnya adalah tanggap darurat. Pada saat yang bersamaan dengan tanggap darurat kita juga mulai merancang untuk rehab rekon, penyiapan hunian sementara, penyiapan hunian tetap. Dan tadi juga kita bicarakan karena kita ingin bahwa tanggap darurat bisa segera selesai, terus kemudian masuk ke tahap rehab rekon dalam waktu yang juga secepat-cepatnya agar masyarakat segera pulih beraktivitas seperti biasa. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memastikan Kementerian Pekerjaan Umum telah mengerahkan alat berat untuk membantu penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Pengerahan alat berat ini ditujukan untuk memperbaiki fasilitas vital dan esensial. AHY menegaskan perbaikan infrastruktur sangat penting, terutama jalan dan jembatan yang menjadi akses utama mobilitas masyarakat. Tak hanya itu, pemerintah juga fokus pada penyelamatan warga yang masih terjebak di lokasi bencana. Kota yang juga bisa dikatakan masih lumpuh, ada cukup banyak titik longsor, putusnya jalur komunikasi dan logistik, termasuk juga keharusan kita segera mengevakuasi masyarakat dari tempat yang berbahaya. Ini terus menjadi fokus utama dalam tanggap darurat bencana. Kita ingin memastikan penyelamatan manusia yang pertama, medical evacuation, tapi juga drop logistik, karena banyak sekali yang terputus sekali lagi, dan kami dalam konteks dukungan alat-alat berat, karena di bawah Kementerian Pekerjaan Umum itu ada tugas dan fungsi untuk mendeploy, mengirimkan alat-alat berat untuk membantu dengan cepat longsor ataupun banjir, sekaligus juga memperbaiki fasilitas yang memang vital, yang esensial. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Sadewa siap menggelontorkan dana darurat untuk membantu penanganan rencana bencana, banjir dan longsor di Sumatera. Namun Purbaya tidak mengetahui pasti dana darurat bisa dipakai atau tidak karena musibah banjir dan longsor Sumatera tidak berstatus bencana nasional.
Hitung biayanya berapa yang paling yang udah diskusiin pasti jembatan kan, akan ada 300.000. Sedang dikompilasi datanya seperti apa, berapa jembatan dibutuhkan betul, dan untuk masing-masing sungai itu seperti apa, lagi dikumpulin dalam waktu 2 minggu ini akan siap. Pak, yang di jembatan yang ke arah Padang itu kan dia ada jembatan itu yang menghubungkan antara Padang dan Seberang itu kan rusak Pak. Nanti itu perbaikannya gimana Pak? Menggunakan APBN langsung atau? Ada PU pasti punya dana, biar aja PU. PT Daria Varia Laboratoria Tbk menambah ragam produk kesehatan melalui diversifikasi segmen konsumer dan alat kesehatan berbasis AI. Tambahan ragam produk kesehatan ini digunakan untuk hadapi tantangan ekonomi dan targetkan pertumbuhan laba 5-7% pada akhir 2025. PT Daria Varia Laboratoria Tbk menambah ragam produk kesehatan melalui diversifikasi segmen konsumer dan alat kesehatan berbasis AI. Sepanjang Januari hingga September 2025, pendapatan DVLA naik 2,2% year on year jadi 1,62 triliun rupiah, dengan laba bersih melonjak 11,5% ke 164,3 miliar rupiah, dan didorong optimalisasi produk, resep, dan consumer. Segmen konsumer sumbang 15% penjualan melalui kategori kesehatan kulit, pernapasan, suplemen seperti Enervon, dan daily relief seperti Nature Ease serta obat batuk flu yang tumbuh kuat. Sementara itu, DVLA rambah segmen makanan fungsional food with medical purpose dan alat kesehatan wound care yang kini kontribusi di bawah 10%, ditambah ekspansi alat kesehatan berbasis internet dan AI. Produk baru di VLab dapat cetak tekanan darah, glukosa, kolesterol, asam urat dengan analisis prediktif AI untuk indikasi risiko kesehatan dini, siap meluncur Desember 2025. Di sisi lain, Capex 2025 fokus tingkatkan fasilitas GMP. Strategi tanpa utang dengan ekuitas kuat dan arus kas positif didukung pertumbuhan berkelanjutan di tengah fluktuasi ekonomi global. Berbagai sumber untuk iDirectional. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk menargetkan perolehan kontrak baru mencapai 3 triliun rupiah pada 2026. Target tersebut naik 50% dari target 2025 sebesar 1,9 triliun rupiah, meski realisasi tahun ini baru mencapai 116 miliar rupiah hingga September. PT Wijaya Karya Bangun Gedung Tbk menargetkan perolehan kontrak baru mencapai 3 triliun rupiah pada tahun 2026. Fokus utama WG pada segmen konstruksi APBN, diikuti proyek BUMN dan swasta dengan order book 4,16 triliun rupiah hingga September 2025 dari berbagai proyek pemerintah dan swasta. Strategi non-konvensional sebagai integrator melalui kolaborasi investor, universitas, dan mitra strategis untuk memenangkan tender proyek jumbo seperti Gedung OJK Medan dan BUMN sektor kesehatan senilai 1 triliun rupiah. Optimisme WG didorong pemulihan kebijakan infrastruktur pemerintahan baru pasca efisiensi anggaran 2025 dengan 6 proyek tender kuartal 4 yang diproyeksikan tutup target akhir tahun. Diversifikasi bisnis dan transformasi model hadapi perubahan fokus pemerintah dari infrastruktur besar ke proyek strategis, ditambah potensi IKN dan Rusun Jakarta untuk jaga momentum pertumbuhan. Sementara itu, perseroan yakin target 3 triliun rupiah realistis mengingat performa 2024 yang kuat dan peluang tender berjalan di akhir tahun 2025. Target agresif WG 3 triliun rupiah pada tahun 2026 tunjukkan keyakinan industri konstruksi bangunan pulih dengan strategi integrator dan fokus APBN. Berbagai sumber untuk iDirectional.